Perkenalkan, nama saya Resi Melda Rohan, NIM 2303 21100037 dari kelas A. Saya M. Arfian Ardiansah dengan NIM 2303 21100089. Halo, perkenalkan nama aku Lina Fikratul Fadila, bisa dipanggil Lina dengan NIM 230321100029 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial langkah-langkah menginput data di aplikasi Stata, yang mana di sini itu nanti kita akan menginput dan menganalisis analisis pad di aplikasi Stata. Nah, sebelum itu sebelum mulai input di aplikasi Stata sendiri, yang pertama-tama itu kita siapkan dulu data-data yang akan diinput, yang mana nanti terdiri dari beberapa variabelnya. Terus setelah itu untuk penamaannya sendiri kita ganti di Word. Ini kan udah saya ganti. Nah, ini tinggal copy. Setelah itu kita pergi ke aplikasi Statanya, lalu sebelum kita paste kita masuk ke file dulu, kita import dulu data yang Excel tadi kan. Nah, ini terus pergi ke browser. Nah, ini masukkan, open. Setelah itu import first row, diklik langsung oke. Nah, setelah itu di bagian komen kita paste lalu enter. Nah, ini kan udah keluar kan hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu klik sum, terus paste, tapi ini bagian patternnya itu nggak usah, dihapus aja. Terus habis itu enter. Nah, setelah itu untuk yang selanjutnya itu kita pergi ke Word. Ini bagian ini untuk mencari view-nya, bagian view ini tuh kita copy, lalu kembali ke Stata, bagian komen, paste. Setelah sudah seperti ini, enter. Maka hasilnya sudah muncul seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yaitu melakukan arah pada analisis jalur. Fokus terus. Cucu. Kalau nanti pamer cucu. Setelah itu lakukan estimation, lalu estimate. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu lakukan penyimpanan gambar analisis jalurnya dengan cara file, save, dan beri nama sesuai ketentuan. Dan dirubah berupa PNG. Terus klik save. Interpretasi. A.
dilihat dari gambar di atas, diketahui bahwa terdapat 4 variabel eksogen, yaitu edu, exp, org, dan infoclimate. Variabel endogen yang menjadi mediasi ada awareness dan risk perception. Selain itu, risk aversion sebagai variabel endogen tidak langsung. Dalam hubungan variabel didapatkan hasil sebagai berikut. Edu berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar -7,8. XP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0031. ORG berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,044. Infoclimate berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar -3,8. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,15. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,26. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,18. Infoclimate berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,28. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,24. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,24. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,24 juga. Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap awareness melalui risk aversion sebesar 0,24. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28 dan Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Selanjutnya yaitu ada edu yang berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0023. Terus ada EXP yang berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002. Terus ada ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar -0,0017. Terus ada Infoclimate yang berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar -0,036. Terus yang B yaitu ada uji asumsi klasik. Nah, yang pertama ini ada regress, awareness, edu, EXP, ORG, Infoclimate. Nah, interpretasinya yaitu pada tabel di atas terdapat -1,09 yang berarti -5 lebih kecil dari 10, maka model tidak terindeksi multilinearitas atau lolos. Terus ada interpretasi pada tabel selanjutnya, diketahui nilai Prop-C 2 sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Yang artinya maka model terindeksi heteroskedastisitas tidak lolos. Terus untuk tabel selanjutnya yaitu ada interpretasi pada tabel yang diketahui nilai Prop-Z sebesar 0,0067 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Yang kedua yaitu regress regression, edu, EXP, ORG, Infoclimate. Interpretasi pada tabel di atas, meannya adalah sebesar 1,09 yang berarti mean 5 kurang dari 10, maka model tidak terindeksi multikolinearitas atau lolos. Selanjutnya yaitu interpretasi pada tabel di atas, diketahui nilai Prop-C
2 sebesar 0,665 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model tidak terindeksi heteroskedasitas atau bisa dianggap lolos. Selanjutnya yaitu interpretasinya. Pada tabel di atas diketahui nilai prop Z sebesar 0,39689 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model memenuhi syarat normalitas atau bisa disebut lolos. Selanjutnya yaitu regress risk aversion awareness risk perception. Interpretasinya yaitu pada tabel di atas meannya sebesar 1,06 yang berarti mean 5 lebih kecil daripada 10, maka model tidak terindeksi multikolinearitas atau bisa disebut lolos. Selanjutnya interpretasi. Pada tabel di atas diketahui nilai probability C2-nya sebesar 0,0001 yang berarti kurang dari 0,05, maka model terindeksi heteroskedasitas atau tidak lolos. Interpretasi. Pada tabel di atas diketahui nilai prob Z sebesar 0,00533 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau bisa disebut tidak lolos. Selanjutnya yang keempat, regress risk aversion edu ISP ORC info climate. Interpretasinya, pada tabel di atas meannya sebesar 1,09 yang berarti mean 5 lebih kecil daripada 10, maka model tidak terindeksi multikolinearitas atau bisa disebut lolos. Interpretasi. Pada tabel di atas diketahui nilai prob C2 sebesar 0,3405 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model terindeksi heteroskedasitas atau bisa disebut lolos. Interpretasi. Pada tabel di atas diketahui nilai prob Z sebesar 0,86647 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos.